Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Ayyuhal musyahidin kiram, para pemirsa channel YouTube Anak Saleh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program acara Ngobrol perihal Isra Mi'raj. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang peristiwa Isra Mi'raj dan juga hikmah yang ada di dalamnya. Tentunya saya tidak sendiri. Pastinya saya bersama dengan narasumber yang kompeten. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ustadz kita, yang di mana beliau ini adalah orang atau sosok yang senantiasa memberikan teladan. Ucapannya dan segalanya adalah suatu uswah bagi kita, yang nampak saja beliau sangat menenteramkan hati. Langsung saja kita ketemu dengan beliau, dengan Ustadz Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah bikhair wa'afiyah Ustaz. Mungkin antum juga sehat. Alhamdulillah bibarakatuh wa'alaikum Ustadz. Kami senantiasa sehat dan baik. Ya Ustadz, alhamdulillah hari ini Ustadz, pas tanggal 27 Rajab, sekolah kita SD Anak Saleh kembali melakukan peringatan Hari Besar Islam atau PHB Isra Mi'raj dengan sedikit tampilan yang sedikit berbeda, Ustaz. Nah, hari ini kita akan ngopi, Ustaz. Ngobrol perihal Isra dan Mi'raj. Keren, Ustaz. Dan ini panitia mengusung tema yang cukup cukup mengesankan, yaitu Isra Mi'raj sebagai momentum antara aku dan sholat. Oke Ustaz, sebagai iftitah atau pembuka. Tentunya ini mewakili dari pemirsa yang budiman. Nah, Ustaz, mohon saya mohon penjelasannya. Kira-kira mengapa ada peristiwa Isra Mi'raj dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya biar menjadi lumer, saya butuh Ustaz. Ingin merebut kopi ini kan buat saya Ustaz ya. Oh tentu ngopi pastinya ada suguhan kopi. Karena selalu nyinggung masalah ngopi nih. Jadi biar lebih cair, kita nyeruput dulu Ustaz. Monggo Ustaz, minta izinnya dulu saya dan dalam teman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi Ustaz. Kumpulan orang pinter, pas kayak Masya Allah. Kopi ketika otak perlu inspirasi, betul kan? Betul dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bersama masih diberikan kesehatan, kesempatan, kita bisa belajar bersama-sama, terlebih di kesempatan yang mulia ini kita belajar tentang Isra Mi'raj. Tadi Ustadz Effendi menyinggung tentang apa sih Isra Mi'raj itu, yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu apa, ya, kenapa harus ada Isra Mi'raj, ya. Tentu ini suatu hal yang menjadi hadiah bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya, yang sebelumnya, sebelum peristiwa ini terjadi, Rasulullah bertubi-tubi mengalami serangan, mengalami kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy. Terlebih juga Rasulullah
ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Ya, luar dunia paman beliau Abu Thalib, istri tercintanya beliau yang selalu mendukung perjuangan beliau, ya, Sayyidah Khadijah juga meninggal. Sehingga di tahun itu kita mengenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sehingga Rasulullah SAW beliau sering merata mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada orang lagi yang menjadi tumpuhan yang bisa menenteramkan jiwanya, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai hadiah pelipur larahnya Rasulullah SAW yang diberikan Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mengatakan Ustaz. Subhanallah. Jadi pesan pertama dari apa yang dipaparkan Ustaz tadi ialah ketika Allah hendak memberikan kemuliaan kepada hambanya, maka Allah awali dengan cobaan dan ujian. Termasuk juga kepada beliau, Rasulullah SAW, seorang sosok manusia, utusan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Mengatakan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pastinya tadi sampaikan sebagai hadiah. Sebuah rihlah ghaibiyah. Perjalanan yang tidak mungkin sebagai manusia biasa nggak akan nyampe ke neraka kita. Nah, tentunya ini pasti perlu persiapan-persiapan. Nah, sebagai bentuk persiapan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini? Nah, Ustaz, pemirsa channel YouTube Anak Saleh, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu alazim. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam. Ya. Di sini ditegaskan kata asra, memperjalankan. Artinya Ustaz, Rasulullah SAW ini yang diperjalankan, bukan Nabi Muhammad SAW yang menjalankan rihlah ini, peristiwa ini, tapi Rasulullah sebagai maf'ulnya, sebagai objeknya yang diperjalankan oleh Allah. Sehingga yang mempersiapkan itu, Ustaz, yang mempersiapkan perjalanan ini bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersiapkan segalanya untuk Nabi Muhammad SAW. Persiapannya yang pertama, satu malam, ya, ketika Rasulullah SAW beliau berada di depan Ka'bah, di dekat Hijr Ismail. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Beliau berdua saat itu mendapati Nabi Muhammad sedang terlelap di situ. Kemudian diangkat, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Peristiwa ini terjadi ketiga kali. Kalau peristiwa yang pertama itu ketika Rasulullah masih anak-anak. Yang kedua saat Rasulullah hendak diutus, diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga ketika Rasulullah akan melaksanakan Isra Mi'raj tersebut. Sehingga persiapan yang pertama ini, rohaninya ini disiapkan oleh Allah dengan mengutus malaikat Jibril membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya ini bukan berarti Rasulullah memiliki, mohon maaf, sesuatu hal buruk kepada Nabi Muhammad sehingga dibersihkan, tidak. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan dikhawatirkan jikalau tidak dibersihkan hatinya Nabi Muhammad SAW, iblis pun akan memperoleh syafaatnya
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Ustaz. Sehingga hal ini bisa menjadi kesiapan mental Nabi Muhammad ketika akan melaksanakan Isra Mi'raj tersebut, karena akan mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, tahapan dari tahapan, kemudian ketika Mi'rajnya juga nanti akan mendapati akan al-ayatul ardiyah, Ustaz. Peristiwa-peristiwa yang ada di bumi yang akan dialami. Kemudian baru al-ayatul kubra, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang disiapkan Allah yang pertama, Ustaz. Subhanallah, begitu Allah mempersiapkan Rasulullah dengan ada 3 kali pembelahan dada untuk membersihkan hati Rasulullah dan memberikan masukan hikmah-hikmah dalamnya, Ustaz. Itu yang pertama. Ada pun persiapan yang kedua mungkin apa, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, yakni transportasinya disiapkan oleh Allah, Ustaz. Siap. Ya, dan transportasinya ini, kendaraannya ini luar biasa, tidak bisa dinalar oleh akal sehat, ya, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa. Yakni Allah menyiapkan akan kendaraan yang disebut dengan buraq. Disebutkan buraq ini binatang yang putih, ya, yang tingginya itu lebih tinggi dari himar. Himar itu keledai, dan lebih pendek dari bighal. Bighal itu peranakan dari keledai jantan, kuda jantan dan keledai betina, Ustaz. Nah, ini besarnya seperti itu dan memiliki sayap, Ustaz. Disebut dengan buraq karena kecepatannya, Ustaz. Buraq itu secara harfiah artinya kuat, cepat. Kalau kereta cepat ya gak ada apa-apanya, Ustaz. Padahal itu lebih cepat. Iya, ini luar biasa. Kalau misalnya nanti kalau ditempuh dengan perjalanan darat naik onta biasa, normal itu sebulan baru nyampe dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini menggunakan buraq. Cepetin nonton ini, Ustaz. Masya Allah. Ini yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina. Untuk perjalanan darat normal itu 1 bulan. Tapi ini beda karena ini istimewa, pasti juga pirantinya istimewa, Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Nah, Anda bilang, begitu istimewa dan luar biasanya persiapan yang diberikan kepada baginda Nabi tentang perjalanan Isra Mi'raj ini. Nah, sebelumnya, Ustaz, setelah ini kita akan banyak lagi paparan dari Ustaz Hadi. Sebelumnya, Ustaz, monggo diseruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pemirsa yang budiman, kita break sebentar. Kita akan kembali lagi dengan paparan Ustaz Hadi tentang perjalanan Rasulullah di Isra Mi'raj. Tetap bersama kami dengan ngobrol perihal Isra Mi'raj. Alhamdulillah, para pemirsa channel YouTube Anak Saleh yang budiman, kita kembali lagi ke program kita ngobrol perihal Isra Mi'raj. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ini kita akan langsung menjelaskan paparan panjenengan tentang tahapan Isra atau perjalanan darat yang dilakukan oleh Rasulullah. Mau Ustaz? Atur dulu, Ustaz. Pemirsa channel YouTube Anak Saleh, kita lanjutkan peristiwa awal Isra Mi'raj
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kendaraan transportasinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni buruknya Rasulullah mengendarai, malaikat Jibril memegang pengananya, kemudian malaikat Mikail memegang tali kekangnya itu. Rasulullah naik. Yang dilakukan oleh buruk apa Ustaz? Buruk itu langsung goyang-goyang gini Ustaz. Kepalanya geleng-geleng ini. Telinganya itu juga gini-gini. Sehingga membuat malaikat Jibril ini kurang nyaman. Sampai-sampai malaikat Jibril itu memegang mulutnya buruk. Wahai buruk, tahukah kamu ini orang mulia yang saat ini naik di atas punggungmu? Ya, dia paling mulianya makhluk, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga buruk ini malu sampai keringat dingin di badannya, sampai malunya. Kemudian Rasulullah mengendarainya, kemudian ya, dengan kecepatan yang luar biasa, beliau sampailah di suatu tanah yang lapang. Di situ banyak pohon-pohon kurma. Okay. Kemudian malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk sholat di situ. Lalu Rasulullah silakan turun, silakan sholat di sini. Kemudian setelah menunaikan sholat, ya, malaikat Jibril bertanya, tahukah panjenengan wahai Nabi Muhammad ini di mana? Rasulullah menjawab, ma'adri, saya nggak tahu gitu loh. Ya, ini adalah Thayyibah, tempat yang kelak kamu akan hijrah di sana, yakni Madinah. Dan peristiwa Isra ini setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabiullah Muhammad akan hijrah ke Madinah. Setelah itu, setelah selesai, buruk langsung bergerak ya, dengan posisi menutup turun membawa Nabi Muhammad SAW, seraya meletakkan kukunya di dekat matanya. Wah, bersayap gitu, luar biasa, subhanallah. Okay. Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan. Kemudian berhenti dan diminta untuk sholat di satu tempat. Okay. Kemudian Rasulullah berhenti sholat, ya, 2 rakaat. Malaikat Jibril tanya, wahai Rasulullah, panjenengan semerap ini ada di mana? Tidak, saya tidak tahu. Panjenengan ini ada di Madyan, di dekat pohon Musa, Syajarah Musa. Mantun minggu, mantun sholat. Rasulullah melanjutkan lagi, turun terus bergerak dengan posisi menukik, turun membawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian berhenti, turun lagi, kemudian menunaikan sholat lagi. Dan di mana beliau sholat itu? Beliau sholat di Bukit Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Di situ beliau sholat. Selanjutnya rombongan ini malaikat Jibril, malaikat Mikail yang mendampingi juga Nabi Muhammad yang mengendarai buruk melanjutkan lagi. Kemudian bergerak, berhenti di satu tempat, ya, tepatnya di Bethlehem. Ya, Bethlehem itu berasal dari 2 kata Ustaz, Bait dan Lahmin. Baitul Lahmin kalau bahasa Arabnya. Ini tempat di mana Nabi Isa bin Maryam dilahirkan. Ngerti Ustaz? Ya, Bethlehem, Baitul Lahmi. Masyarakat mengetahuinya Bethlehem. Ada dalam bahasa Arab Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentunya Ustaz, tidak hanya tidak hanya di tempat-tempat ini saja. Mujizat yang lain, beliau juga singgah di tempat-tempat yang lain. Di mana lagi Ustaz? Ini cukup panjang loh Ustaz. Isra itu, peristiwa Isra itu singgahnya beliau
bertemu dengan siapa-siapa sangat banyak sekali. Masya Allah, pasti harus sabar. Pemirsa harus sabar juga ya. Harus semangat anak-anak semuanya, insya Allah. Pastinya mereka semangat. Dan yang di rumah jangan lupa untuk menyiapkan kopinya juga sedia yang sama dengan kita. Bisa nanti bersama. Oke, bisa lanjutkan. Kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Ketika sedang mengendarai Buraq itulah tiba-tiba Nabi Muhammad melihat salah satu jin, ya, ternyata jin itu adalah jin Ifrit, ya, jin Ifrit yang membawa sebatang obor dan begitu menoleh ke belakang Nabi Muhammad melihatnya, ya, kemudian malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad satu doa, ya. Beliau mengatakan, aku ingin mengajarkan kepada Anda, wahai Nabi Muhammad, satu doa, kalimat yang kalau Anda baca, maka obor itu akan padam dan si Ifrit akan lari berburit-burit. Ya, doanya seperti ini. Ustaz bacakan, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yunzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'an fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitatil laili wan nahar wa min tawarikil lail wan nahar illa tarikan yadruku bi khairin ya Rahman. Ini doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dibaca doa tersebut oleh Nabi Muhammad, langsung si Ifrit ini langsung tunggangan Ustaz, jatuh terjerembab obore sampai mati, padam, ngeban. Maka hendaklah kita diajarin ketika mendapati sesuatu yang kurang baik, tak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, ini apa? Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Ya, minimal ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlindungan, isti'adzah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, ya, rombongan terus melanjutkan perjalanan sehingga beliau sampai mendapati beberapa orang yang sedang menanam, ya, menanam hari ini langsung panen, Masya Allah. Habis panen menanam lagi, ya, timbul lagi, dipanen lagi, dan mingguan hari itu juga bisa dipanen. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu wahai Jibril? Ya, kemudian malaikat Jibril menjelaskan mereka adalah orang-orang yang pernah berjihad pada jalan Allah Ta'ala, sehingga Allah memberikan balasan untuk satu amal kebajikan, ya, mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat usaha. Ya. Setelah selesai, Rasulullah melanjutkan perjalanan, ya. Ketika melanjutkan perjalanan, Rasulullah mencium aroma yang sangat harum, yang sangat wangi, ya, sehingga Rasulullah itu bertanya-tanya, ini aroma apa ini yang begitu harumnya? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini aroma wanginya Masyitah. Masyitah dan keluarganya, Ustaz, yang sudah kita ketahui, beliau sangat menjaga imannya, ya, beliau keluarga dimasukkan dalam tungku panas, ya, oleh Fir'aun, tetap menjaga imannya, ya, hanya karena ada ketika Masyitah mengusir rambut putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh, Masyitah mengambil Bismillah, semoga celakalah Fir'aun, terdengar oleh putrinya Fir'aun. Kemudian si putrinya wadun, wadun itu bahasa Indonesianya, mengadu, lapor kepada ayah. Ayah, Masyitah, ternyata Masyitah ini dia
menyembah Tuhan selain ayah. Langsung dari situ dihukum secara bergantian sampai anaknya yang di gendongan yang masih bayi ya dilemparkan ke dalam tungku. Ibu kudu tetap Tuhan kepada Allah, nggak usah beriman kepada Fir'aun. Ngoten Ustaz. Masya Allah, gitu nggih. Dewi Masyito dengan keimanannya telah membuka mata kita bahwasanya iman itu harus dijaga dan dipertahankan hingga akhir hayat. Tadi sampaikan Ustaz tadi juga ada dua hikmah, ya, ada dua hikmah dari paparan Ustaz tadi. Yang pertama ialah Allah selalu memberikan perlindungan kepada hambanya yang mau berlindung kepada Allah dengan doa-doa, terutama berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua ialah dengan tetap menjaga keimanan, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Itu terbukti dengan terciumnya aroma dari Dewi Masyito bersama keluarganya yang tetap tegar untuk mempertahankan keimanannya meski harus harus melawan kekejaman dari Raja Fir'aun yang zalim. Seperti itu Ustaz. Iya, Ustaz tadi perjalanan bertemu dengan beberapa hal, kemudian akhirnya tadi sampaikan Rasulullah mencium aroma kemuliaan dari Dewi Masyito. Tentunya tidak hanya di situ, Ustaz. Pastinya ada pengalaman lain ketika beliau melaksanakan Isra atau perjalanan jalan. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ustaz dan pemirsa channel YouTube Anak Saleh, ya. Cerita tersebut tidak berarti di peristiwa itu tidak berarti di Masyito saja. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya lagi, ya. Selanjutnya Nabi mendapati beberapa orang yang tengah memecahkan kepalanya sendiri. Kepalanya dihancurkan, setelah memar sampai hancur, keadaannya kembali seperti semula. Ya, Nabi Muhammad heran. Ya, kemudian bertanya, siapa mereka? Wahai Jibril. Ya, malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk diajak sholat fardu. Anak-anak nanti berarti lihat. Ini tentang sholat fardu itu luar biasa bagi mereka yang menyepelekan, mereka yang meninggalkan sholat fardu, ancamannya sangat luar biasa. Khususnya kita saat ini membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi. Didapati ada orang-orang yang tubuhnya itu banyak tambalannya, bagian punggung, bagian depannya, dan mereka orang-orang ini Ustaz dipasangi tali kekang, tali kendali itu loh, kayak sapi, kayak kambing, ya. Mereka ini seperti digembalakan, ya. Ternyata, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat akan hartanya. Zakat ada kewajiban untuk orang lain yang harus diberikan untuk fakir miskin. Dia tidak mau mengeluarkan. Dikekang sama Allah, kemudian seperti digembalakan itu. Dan makannya, kalau kambing makan rumput yang enak. Lah ini makan seperti buah zakum, dori, batu-batu neraka. Itu. Selanjutnya, Ustaz, setelah peristiwa itu beliau alami, beliau lihat, kemudian Nabi Muhammad SAW ya mendapati beberapa orang yang di depan mereka ada daging matang di dalam tempat yang baik, kemudian ada daging yang busuk, ya. Tapi herannya yang dipilih adalah daging busuknya daripada daging yang enak tadi, ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka, wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah sebagian dari umatmu yang mereka sudah berkeluarga, memiliki istri atau memiliki suami, tapi dia, mohon maaf, dia berzina, ya. Alasannya seperti ini, ya. Itu adalah perumpamaan bagi umat panjenengan
wahai Rasulullah, ketika melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi, Nabi Muhammad bersama rombongan turun sebagai kendaraannya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail juga menemani, juga melanjutkan perjalanannya, mendapati sebuah papan kayu, di mana papan kayu ini ada di tepi jalan, dan setiap ada orang yang jalan, ya pakaiannya itu dirusak, ya, kemudian disakiti. Ternyata itu adalah balasan bagi orang-orang yang sukanya nongkrong di jalan, mengganggu pejalan kaki, balasannya kelak seperti itu. Masya Allah. Makanya kalian perhatikan, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, ya, jangan melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, nongkrong di jalan, ya, mengganggu orang yang lewat, itu dilarang oleh agama Islam. Ya, Ustaz. Masya Allah, ada banyak hikmah dari apa yang sebenarnya Ustaz Hadi tadi. Ada gambaran-gambaran dari amalan-amalan yang mana yang bisa kita contoh dan mana yang kita tinggalkan sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan lagi tentang Isra, Ustaz. Tapi sebelumnya mungkin kita akan break sebentar, Ustaz, untuk minum kopi dulu. Jangan lupa kopinya semak dingin, Ustaz. Monggo, dan untuk pemirsa yang budiman, nah, sambil menanti paparan dari Ustadz Hadi selanjutnya, kita akan break sebentar. Tetap dengan kami dengan ngopi, ngobrol seputar Isra Mi'raj. Kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Perihal Isra Mi'raj. Baiklah, para pemirsa yang budiman, saleh salihah, pemirsa setiap channel YouTube Anak Saleh. Setelah tadi kita menjelaskan paparan dari Ustadz Hadi tentang perjalanan Isra dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang pastinya masih ada lagi tahapan yang lainnya, dan setiap tahapan itu pasti memiliki hikmah di dalamnya. Yuk langsung saja kita kembali dengan Ustadz tadi. Bagaimana Ustadz? Masih Semangat dong. Ini pemirsa ini juga luar biasa semangat ini mengetahui tahapan selanjutnya ketika beliau melakukan Isra. Dipersilakan Ustadz. Nah, Ustadz, syukuran Ustadz. Anak-anakku semuanya dan pemirsa YouTube Anak Saleh yang dirahmati Allah, perjalanan Nabi Muhammad kemudian berlanjut. Kali ini Rasulullah SAW beliau mendapati ada sekelompok orang yang mereka berenang, tapi berenangnya di sungai darah, Ustaz. Astagfirullah. Ya, kalau berenangnya di sungai Berantas, Ustaz, seperti antum, Ustaz, kan ya, Mbak. Nah, ini berenang di sungai darah dan mereka makan batu yang ada di sungai itu. Sehingga Rasulullah bertanya-tanya, wahai Jibril, manhum wa Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Wahai Rasulullah, mereka adalah umatmu yang mereka senengani biar ketika hidup mereka suka makan riba. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita, turun kita semuanya dilindungi oleh Allah dari makan sesuatu yang haram. Amin, amin, ya Allah.
Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya lagi, masih ditemani dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Buraq. Ya. Kemudian beliau mendapati ada seseorang yang dia membawa kayu bakar. Kayu bakar ini tengguluk Ustaz, dipikul. Ya. Kayu bakarnya begitu banyaknya, dia tidak kuat membawanya, tapi dia masih memaksakan ingin menambah lagi. Ditambah lagi, padahal dirinya tidak mampu. Ya. Kemudian Rasulullah, wahai Jibril, kenapa orang itu? Wahai Rasulullah, dia adalah orang yang diberi amanat oleh seseorang, padahal dia tidak mampu, tapi ngotot pengen minta amanat lagi. Aku masih bisa, aku bisa. Padahal dirinya sudah sepotongan tidak mampu mengemban amanat yang ia bawa, yang diamanatkan oleh orang lain, tapi dia ingin mikul amanat yang lainnya. Ya, ibaratnya, gambarannya, tamsilnya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanannya. Ya, didapati ada sekelompok orang yang sedang menggunting bibirnya, lisannya, lidahnya ini digunting, digunting lagi menggunakan gunting besi. Astagfirullahaladzim. Ini gambaran bagi mereka, ya, nauzubillah min dzalik, para muballigh yang mereka bisanya cuma menyampaikan tapi tidak mau melaksanakan. Mereka yang suka menebar fitnah dalam majelis-majelisnya, mengadu domba, maka ancaman bagi muballigh seperti ini seperti itu, lidahnya, bibirnya dipotong-potong seperti mana dia. Nas'alullahal afiyah. Kemudian para pemirsa, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya. Ya. Kemudian beliau mendapati orang-orang yang mereka memiliki kukunya panjang, terbuat dari timah. Ya. Digunakan untuk apa kuku tersebut? Kukunya digunakan untuk mencakar-cakar muka mereka. Dada-dadanya mereka dicakar-cakar semuanya. Ya. Rasulullah tanya, wahai Jibril, manhum Jibril, wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Wahai Rasulullah, mereka adalah bagian dari umatmu. Mereka suka makan daging orang lain dan suka menyerang kehormatan orang lain, kehormatan sahabatnya, tetangganya, orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah masih mendapati dalam perjalanan tersebut, yakni mendapati seonggok batu kecil, di mana batu kecil itu mengeluarkan seekor sapi yang ukurannya besar. Ya, kalau mengeluarkan air wajar, Ustaz, ada batu kecil, tapi keluar dari lubang batu kecil itu sapi besar. Kemudian setelah keluar, sapi tersebut mau masuk ke dalam batu tersebut, tempat ia keluar tadi. Bisa kan, Ustaz? Wah, pasti mustahil dong, Ustaz. Mustahil. Dan ini tamsil atau gambaran mereka yang suka mengumpat, kemudian berbicara dengan kata-kata kasar, kemudian dia menyesali tapi tidak bisa menarik kembali. Seperti menelan ludah sendiri, gak isop gitu loh. Gitu? Maka hati-hati ketika kita menggunakan lisan kita ketika berucap. Ketika lisan berucap salah, mau ditarik kembali tidak bisa, Ustaz. Sepurane wis dulu wis kadung kelaran gara-gara lisan jadinya tukaran acara, Ustaz. Bahaya kan nih. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika beliau bergerak meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memanggil dari sebelah kanan beliau, "Ya Muhammad,
unzurna, wahai Nabi Muhammad, tolong lihat aku, ya. Kemudian Nabi Muhammad tidak memperhatikan. Kemudian, wahai Jibril, siapa dia? Siapa mereka? Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, ada yang dari sebelah kiri teriak lagi, Muhammad, lihat aku, perhatikan aku ingin bertanya kepadamu. Rasulullah mengabaikan. Siapa mereka? Wahai Jibril, mereka adalah orang-orang Nasrani. Wahai Nabi Muhammad, seandainya panjenengan Anda tadi menjawab panggilan mereka, niscaya umat Anda akan menjadi orang-orang Nasrani. Kemudian masih panjang ini Ustaz, ya. Kemudian Rasulullah bergerak lagi meneruskan perjalanan. Ada seorang wanita yang tampak sepasang lengannya terbuka dan ia memiliki menggunakan perhiasan emas-emasan, Ustaz. Kalau di dunia itu krompion, Ustaz, sandung tangannya, dan parasnya sangat indah, dan itu sebagai tamsil akan gambaran dunia, Ustaz. Ya, jika Rasulullah memperhatikan wanita tadi, niscaya kita umatnya Nabi Muhammad akan tergoda dengan dunia tersebut, kemudian lalai akan pentingnya akhirat. Ketika Nabi Muhammad setelah selesai, kemudian Nabi Muhammad bergerak lagi meneruskan perjalanan beliau. Tiba-tiba ada seorang kakek yang tua renta memanggil beliau, ya Muhammad, ta'al, kemarilah. Ya Muhammad, jangan mau, ya, jangan mau, teruslah berjalan. Wahai Muhammad, katanya malaikat Jibril. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang tersebut, dan itu gambaran sebagai iblis, ya, gambarannya iblis yang akan menyesatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Rasulullah mengabaikan akan hal itu. Hakana Ustaz. Masya Allah, ya. Oh, Masya Allah, ternyata dalam perjalanan Isra ini, ya, Rasulullah menemui beberapa hal. Yang pertama, beliau dimotivasi dengan kisah Masyita, yang Masya Allah seorang mukminah sekeluarga yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada tamsil yang lain berupa apa? Berupa gambaran-gambaran adab bagi orang-orang yang tadi disampaikan sebagian umat muslim yang melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir ada godaan-godaan, ya, dari umat agama lain, bahkan dunia, dan juga diakhiri dengan iblis. Betapa bukan perjalanan yang mudah Rasulullah, namun dengan keimanan beliau kepada Allah dan didampingi pula dengan makhluk-makhluk mulia, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, Rasulullah dapat melalui perjalanan Isra ini dengan mudah dan penuh berkah. Nah, Ustaz, kita sudah membahas tentang perjalanan Isra Rasulullah. Nah, tentunya setelah ini pastinya pemirsa channel YouTube Anak Saleh menantikan, pasti berpikir bahwa nanti akan ada kisah-kisah yang lebih luar biasa yang memerlukan keimanan yang kuat, memahami, bahkan meyakini peristiwa apa ketika beliau melaksanakan Mi'raj. Nah, Ustaz, mungkin boleh disebut dulu, Ustaz. Ya, terima kasih. Saya anak-anak isinya ngobrol perihal Isra Mi'raj. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Ini perjalanannya sudah mendekati Baitul Maqdis, Ustaz. Oh, Baitul Maqdis. Berarti ada satu peristiwa lagi sebelum beliau Mi'raj, sebelum sampai di Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Beliau mendapati ada seorang nenek yang tua renta menyeru kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kemarilah Muhammad, perhatikan aku." Rasulullah, ya, tidak menggubrisnya, ya, dan malaikat Jibril juga menyeru, "Jangan, terus saja."
biar Nabi Muhammad fokus. Ya, karena meskipun Isra Mi'raj ini hadiah dari Allah, tapi di situ ada rintangan-rintangan yang bisa membelokkan Nabi Muhammad dari tujuan semula. Ya. Si nenek tadi diabaikan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Man huwa? Siapa dia wahai Jibril?" "Wahai Muhammad, dia adalah gambaran dunia yang usianya sudah tua renta." Yang artinya kita tinggal di dunia ini sudah tidak lama lagi. Terlebih umatnya Nabi Muhammad SAW usianya baina sittin wasab'in, antara 60 sampai 70. Setelah itu sampailah Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, dan di situ budak tadi ditampatkan, ya, diikat gitu saja. Setelah itu Rasulullah memasuki pintu Baitul Maqdis dari sebelah kanan, yang di situ ada cahaya yang masuk dari arah tersebut sehingga menerangi di dalam. Ketika masuk, Nabi Muhammad sholat sunnah 2 rakaat, malaikat Jibril demikian melakukan sholat sendiri-sendiri semuanya. Setelah selesai, didapati di belakang beliau banyak bersaf-saf para anbiya, banyak orang-orang. Sehingga Rasulullah tanya, "Siapa mereka?" "Wahai Jibril, mereka adalah para nabi yang mereka sedang ibadah di sini. Ada yang saat itu sedang rukuk, sujud, kemudian ada yang berdiri, duduk, kemudian azan juga dikumandangkan dalam satu riwayat di situ, kemudian iqamah dikumandangkan, kemudian mereka merapatkan shaf, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap menjadi satu shaf awalnya, kemudian sama malaikat Jibril, tangan Rasulullah dipegang sebagai isyarat beliau agar supaya maju dan berkenan untuk menjadi imam. Lantas Rasulullah menjadi imam sholat dan para anbiya menjadi makmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Masya Allah. Nah, setelah ini kita langsung berita Mi'raj. Tadi kan al-ayatul ardiyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi, yang tamsilnya itu terkait dengan interaksi dengan manusia. Betul. Ya, rata-rata itu, ya. Maka ini tanda-tanda kebesaran Allah kita kenal dengan al-ayatul ardiyah. Nanti ada al-ayatul kubra ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Masya Allah, ya. Alhamdulillah teman-teman, pemirsa setia channel YouTube Anak Saleh, tadi sudah dilengkapi oleh Ustaz Hadi bagaimana Rasulullah melaksanakan Isra-nya dengan banyak hal, tentunya juga banyak hikmah. Nah, tentunya sudah tidak sabar ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau tentang Mi'raj-nya Rasulullah. Tapi sebelumnya kita break sebentar, tetap di sini dengan ngobrol perihal Isra Mi'raj. Alhamdulillah, para pemirsa setia YouTube Anak Saleh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara ngobrol perihal Isra Mi'raj. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hadi bagaimana Rasulullah melalui proses Isra-nya dengan ayatul ardiyah. Nah, setelah ini kita akan langsung mengikuti penjelasan beliau tentang ayatul akhirat, yang dimana beliau akan menyampaikan, memaparkan tentang penjelasan bagaimana Rasulullah menjalani
Mi'rajnya setelah dari Masjidil Aqsa Palestina. Nanti kita langsung ketemu dengan Ustadz Hadi. Itu Ustadz Hadi, Masya Allah, semangat ya. semangat yang mereka menunggu ini. Teman-teman menunggu tentang bagaimana Mi'rajnya Rasulullah. Ketika Isra saja sudah luar biasa, pasti Mi'rajnya ini juga lebih luar biasa. Betul. Monggo Ustadz Hadi diatur. Matur nuwun. Kita tidak bisa membayangkan Ustadz ya, kalau perjalanan Isra-nya itu ditempuh dengan naik onta dalam keadaan seperti itu, panas, betapa hausnya. Betul. Ternyata Ustadz, setelah beliau Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, kemudian sholat berjamaah dengan para anbiya. Setelah itu Rasulullah ketika hendak Mi'raj, beliau menseru, beliau merasa haus yang sangat, Ustadz. Kemudian malaikat Jibril membawa wadah yang satunya berisi air, salah satu riwayat air, kemudian satunya lagi khamar, dan satunya susu. Ya, Rasulullah diminta untuk memilih itu. Silakan wahai Rasulullah. Rasulullah beliau mengambil susu, Ustaz. Dan ini adalah pilihan yang tepat, katanya malaikat Jibril. Ini adalah pilihan yang tepat dan ini adalah fitrah. Ya, seandainya engkau memilih air, niscaya umatmu nanti akan tenggelam. Ya. Jika engkau memilih khamar, niscaya umatmu akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga alhamdulillah Rasulullah SAW beliau memilih susu, dan ini isyarah yang sangat baik bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menunjuk minum susu tersebut. Dan saya juga harus bisa ini narasumbernya ngopi gitu, biar tambah semangat. Karena kopi ini selalu kebiasaan ulama-ulama sepuh, ulama-ulama Nusantara ketika beliau menulis atau mengarang kitab, berteman dengan kopi, dengan kopi. Seperti yang Atem tadi sampaikan, ketika otak perlu inspirasi, tapi menjadi jawabannya. Masya Allah. Ustaz, bismillah. Alhamdulillah. Setelah dua bulan dahaganya, kemudian persiapan beliau naik ke tahapan dari langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai puncaknya ke Sidratul Muntaha dan kepanggil kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mi'raj ini beliau tidak diikut sertakan bersama. Ya. Kemudian termasuk malaikat Mikail, ya, ditemani oleh malaikat Jibril, naik ke langit pertama. Di situ Rasulullah SAW ya masuk ke satu pintu yang disebut dengan pintu hifdzah. Ya, di situ ada malaikat menjaga langit pertama. Ya, kemudian beliau naik ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meminta untuk membukakan pintu langit pertama tersebut. Kepada malaikat penjaga langit pertama dibukakan. Penjaga langit pertama bertanya, "Man huwa Jibril?" Siapa dia wahai Jibril? Dia adalah Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia adalah utusan Allah, sudah diutus oleh Allah. Kemudian malaikat penjaga langit pertama mengatakan, "Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku." Rasulullah disambut dengan hangat, dengan hormat. Demikian pula Rasulullah SAW sangat senang, Masya Allah, ketika masuk di langit pertama. Kenapa? Karena di situ ada Abu Bashar, Masya Allah, ada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam ada di langit yang pertama. Di situ Allah juga menampakkan akan ayatul kubra, di antaranya
yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, yakni tentang arwah-arwahnya anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Ada arwah yang yang buruk, jiwanya buruk, ada yang baik, roh yang warnanya hitam, ada yang putih. Ini gambaran mereka yang umat manusia yang tidak beriman, maka mereka kondisi rohnya hitam, buruk, dan mereka tentunya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka yang rohnya putih, bersih, mereka tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di langit yang pertama. Langit pertama bertemu dengan Abu Bashar, bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah ditampakkan tentang pembagian roh tadi ya. Ada roh yang senantiasa beriman, tentunya mendapat kemuliaan dari Allah, dan juga untuk roh yang mohon maaf mungkin jauh dari iman, tentunya mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagaimana Rasulullah melalui langit yang kedua dan seterusnya. Monggo. Nah, Ustaz. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang kedua. Ya. Demikian pula malaikat Jibril meminta kepada malaikat penjaga langit yang kedua agar membukakan pintu langit yang kedua, dibukakan. Kemudian penjaga langit kedua bertanya, "Man huwa ya Jibril?" Siapa dia wahai Jibril? "Huwa Muhammad." Dia adalah Muhammad yang diutus oleh Allah. Disambut lagi, "Ahlan wa sahlan." Selamat datang orang yang soleh, orang yang terbaik. Ya, penghuni langit semuanya merasa bahagia, senang dilalui kanjeng Nabi Isa. Allah. Ada penduduk langit kayaknya sangat kangen gitu Ustaz kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian setelah itu di langit kedua beliau kepanggil kalian Nabi Isa bin Maryam, kalian Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Kepanggil pakaian dan rambut beliau berdua ini itu sangat mirip satu sama lainnya. Pakaiannya Nabi Isa mirip dengan pakaiannya Nabi Yahya, termasuk rambutnya modelnya itu mirip dan bersama mereka ini ada beberapa kaum yang derek beliau pengikutnya. Ternyata rambut Nabi Isa alaihissalam keriting, kemudian postur tubuhnya juga tinggi besar, kulitnya putih, kemudian seolah-olah habis keluar dari pemanduan Ustaz, kan kelihatan seger Ustaz. Bahkan disebutkan beliau itu mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan setelah menjawab salam, mereka berdua mengatakan, "Ahlan wa sahlan, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh." Dan mereka saling mendoakan kebaikan. Masya Allah. Kayak kewangan banget gitu loh. Pastinya. Para pendahulu ini, para anbiya terdahulu ini terhadap Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, dari langit kedua kepanggil dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tentunya akan bertemu sama lagi Ustaz nanti ketika beliau menapaki langit yang ketiga. Terus Ustaz. Kemudian beliau setelah kepanggil kalian Nabi Isa, kalian Nabi Yahya, naik lagi ke langit ketiga. Di sana disambut lagi oleh para malaikat penghuni langit ketiga, kepanggil kalian Nabi Yusuf, Masya Allah, alaihissalam. Kepanggil kalian Nabi Yusuf, Nabi Yusuf di sebenarnya kerawan dan Nabi ahlan wa sahlan,
Rasulullah mengucapkan salam, dijawab salamnya, saling mendoakan. Okay. Kemudian Rasulullah SAW, beliau ya, kita kenal orang yang tampan. Nabi Muhammad tampannya ini mengungguli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang terkenal dengan ketampanannya. Tapi Nabi Muhammad ini sejatinya gantengnya luar biasa. Dibanding dengan Nabi Yusuf belum. Saking orang-orang dulu para sahabat itu, terutama yang sudah dewasa, yang sudah sepuh, orang-orang perempuan tidak berani memandang langsung aja indahnya Nabi Muhammad. Nanti kalau Nabi Yusuf, ini orang-orang perempuan masih berani nantinya jelalatan gini. Tapi kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang berani karena betapa wibawanya beliau. Hanya yang berani adalah anak-anak yang masih kecil, berani memandang wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lama-lama kan bisa tatapan kasih sayang masing tadi. Kalau kita memandang seseorang mungkin bikin bosan ya. Tapi nggak antum insya Allah nggak bosan. Kita nggak bosan. Anak-anak ini sama pemirsa memandang kita nggak bosan bisa dia. Amin. Makanya kita tidak boleh membosankan. Insya Allah. Mungkin alhamdulillah kepanggil dengan Nabi Yusuf yang masyhur dengan ketampanannya, yang ternyata juga menyambut Rasulullah dengan sebegitu rupa sebagai saudara, sebagai rekan yang berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Sebuah kebahagiaan terasa begitu dekat, bahagia. Kami punya di sini mendengarkan cerita dari Ustaz tadi, merasa sangat bahagia. Semoga kita semuanya nanti bisa kebahagiaan dengan beliau-beliau. Amin. Nah, tentunya Ustaz pasti nanti akan menuju ke langit yang keempat dan kelima. Pripun Ustaz? Masih ada berapa langit ya? 4, 5, 6, 7. 4 lagi. 4 lagi Ustaz. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, anak-anak semuanya dan pemirsa channel YouTube Anak Saleh yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah SAW melanjutkan mi'rajnya ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, beliau dibukakan pintu langit yang keempat bersama malaikat Jibril. Ahlan wa sahlan. Man huwa Jibril wa Muhammad. Siapa dia wahai Jibril? Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Disambut lagi. Di sana didapati ada Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat ini, ya. Nabi Idris pun demikian, ya, menyambut Nabi Muhammad juga dengan sangat senang, dengan perasaan yang sangat merindukan, kangen dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salamnya, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, wa saudaraku yang soleh, orang yang terbaik, Nabi yang soleh. Mereka saling mendoakan. Masya Allah, ikatan yang sangat-sangat seolah-olah ya memang tidak pernah berjumpa, tapi sejatinya dua-dua ini sudah kenal gitu loh, sehingga begitu kangennya gitu ya, saling mendoakan yang baik untuk Rasulullah. Demikian pula Rasulullah mendoakan yang baik untuk Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Naik ke langit kelima, dibukakan pintu lagi. Ahlan wa sahlan, disambut baik. Dan di situ beliau kepanggil kalian saudaranya Nabi Musa. Sinten saudara Nabi Musa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun, betul. Nabi Harun alaihissalam wonten di langit yang kelima ini. Dan tingginya diceritakan. Tingginya Nabi Harun itu begitu tinggi, sampai begitu tingginya itu 6.000. Lututnya kanjeng Nabi itu lututnya Nabi Harun itu ngantos nyenggol Nabi Muhammad. Masya Allah. Saking dulu Nabi Harun dan beliau menyambut dengan baik, ahlan wa sahlan, dihudurikum, selamat datang dan sebagainya. Masya Allah, temu kangen ini loh, temu luar biasa. Sukacita. Kemudian
lanjut lagi ke langit yang ke-6. Kepanggil kalian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa khususnya beliau ini dalam peristiwa Mi'raj ini beliau sangat berjasa. Artinya nasihat-nasihat yang diberikan beliau kepada Nabi Muhammad itu khususnya dalam hal sholat Ustaz, ya itu sangat berkesan. Ternyata dalam satu keterangan itu ada triknya, ya. Kenapa Nabi Muhammad diminta untuk naik lagi menghadap Allah, ternyata agar supaya Nabi Musa ini berulang kali memperoleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kecipratan langsung. Kalau dulu ketika di kursinya Nabi Musa nggak kuat, dan ini biar ada perantara dengan hadirnya Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantul nurnya Allah kepada Nabi Muhammad biar kecipratan ribuan kali. Terus lanjut. Nah, ini di langit ke-6 kepanggil kalian Nabi Musa, kepanggil kalian Nabi Musa, dipeluk, didoakan yang baik, kebaikan, dan dipeseni juga, itu ya banyak sekali itu. Kemudian setelah selesai, beliau melanjutkan ke langit yang ke-7. Masya Allah. Pemirsa YouTube Anak Saleh, Nabi Musa adalah sosok yang cerdas. Semasa beliau berdakwah, banyak kisah yang menggerakkan kecerdasan beliau. Hingga tadi sampai ke tadi dan Bukhari menyampaikan bahwa Nabi Musa masih sangat merindukan nur dari Allah. Di mana beliau tadi sampai ke tadi dengan mencoba senantiasa menjalin komunikasi dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, agar beliau tetap mendapatkan bagian atau cipratan nur dari Allah SWT, yang dulu ketika beliau ada di dunia masih belum mampu, sehingga disampaikan bahwa beliau pingsan ketika melihat secuil saja nur dari Allah. Nah, ketika saat ini beliau ada di langit, tentunya berbeda kondisinya. Masya Allah. Memang Nabi Musa adalah salah seorang nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semoga kita bisa memadani beliau untuk mengambil hikmah dari setiap kebaikan yang ada di sini. Alhamdulillah. Saat ini kita akan langsung masuk ke langit ke-7, Ustaz. Nah, ini kira-kira Rasulullah kepanggil dengan sinten, Ustaz? Monggo, Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah naik ke langit ke-7, kepanggil kalian Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang keturunannya itu banyak yang menjadi nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di langit ke-7, ya, disambut dengan baik, ya. Kemudian bahkan beliau memberi nasihat juga agar supaya ya Muhammad, umat ini, ya, jangan lupa untuk selalu menanam tanaman surga, gitu loh, ya, karena tanah di surga itu sangat subur. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa itu tanaman surga yang Anda maksud, wahai Nabi Ibrahim? Yaitu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini. Kemudian satu riwayat tanaman surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di dekat Nabi Ibrahim itu dibisakan ada serombongan orang yang tengah duduk dengan wajah putih bersih laksana kertas, dan juga ada serombongan orang yang ada sesuatu pada warna wajah mereka, tidak seputih orang pertama tadi. Kemudian ada rombongan orang yang terakhir ini berdiri lalu memasuki sebuah sungai, gitu. Setelah mandi di sana, mereka keluar dan dengan muka yang agak bersih. Lalu mereka memasuki sebuah sungai
lainnya setelah mandi di sana mereka keluar dengan muka yang sudah sama sekali bersih. Kemudian mereka memasuki sebuah sungai yang ketiga, dan setelah mandi di sana mereka keluar dengan penampilan wajah seperti wajah rombongan yang pertama, yang putih bersih. Mereka lalu duduk bergabung bersama dengan teman-temannya tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa orang yang wajahnya putih bersih laksana kertas tadi, dan juga siapa orang yang warna wajah mereka ada sesuatu tadi? Lalu bagaimana dengan sungai-sungai yang mereka masuki? Lalu mereka apa yang mereka lakukan di sana? Kemudian malaikat Jibril menjawab, orang-orang yang wajahnya putih bersih laksana kertas adalah suatu kaum yang iman mereka tidak dicampuri dengan kezaliman, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, ya, orang-orang yang beriman, ya. Kemudian orang-orang yang warna wajahnya ada sesuatu itu yang tidak putih bersih tapi masih ada noda-noda, yang pastinya bukan noda jerawat saja. Aduh, kayaknya jangan disebut. Jerawat ini adalah api perjuangan, Ustaz. Ya, betul. Ya, mereka ini adalah suatu kaum yang biasa mencampur amal solehnya dengan amal buruk. Mereka mau bertobat dan Allah pun berkenan menerima tobat mereka. Adapun sungai-sungai tadi, ya, katanya malaikat Jibril, yang pertama adalah lambang rahmat Allah, yang kedua lambang nikmat Allah, dan yang ketiga Allah memberi minum mereka dengan air minum yang suci, mensucikan. Ada yang mengatakan itulah tempat Anda dan tempat umat Anda kelak, yang dikenal dengan Telaga Al-Kautsar nanti. Insyaallah. Tadi saya di Masya Allah, ketika terpanggil dengan Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim adalah datuk dari Rasulullah. Karena ketika dihitung nasab beliau, Rasulullah ini masih bernasab dengan Nabi Allah Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Sehingga ketika beliau kepanggil dengan Nabi Allah Ibrahim, seperti bertemu dengan datuknya. Ini banyak nasihat yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kepanggil memahami apa hikmah pertemuannya ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, selain ini pastinya tidak hanya sampai di langit 7. Ada satu lagi tempat yang mulia. Di manakah itu? Nah, sebelumnya kita break sebentar teman-teman. Tetap di sini bersama kami di program Ngopi, Ngobrol Perihal Isra Mi'raj. Alhamdulillah, para pemirsa setia YouTube Anak Saleh, kita kembali lagi di program Ngopi, Ngobrol Perihal Isra Mi'raj. Setelah tadi dipaparkan dengan detail oleh Ustadz Hadi, bagaimana Rasulullah menapaki langit pertama hingga langit ke-7, tentunya ada tahapan lagi yang harus dilalui oleh Rasulullah dalam Mi'rajnya. Kemana saja itu? Langsung saja kita dengan Ustadz Hadi dengan paparannya. Bisa tadi, monggo lanjut Ustadz Hadi. Masih semangat ini Ustadz. Semangat Ustadz. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, selanjutnya anak-anakku dan pemirsa YouTube Anak Saleh yang dirahmati Allah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW beliau memasuki Baitul Ma'mur, ya, di mana di sana beliau ikut masuk bersama beliau orang-orang yang mengenakan pakaian putih. Kemudian sementara orang-orang yang
mengenakan pakaian abu-abu, tidak bisa ikut masuk. Kemudian tetapi mereka tetap dalam keadaan baik-baik saja. Beliau Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang bersama beliau melakukan sholat di sana di Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur ini disebutkan setiap harinya tempat ini dimasuki oleh 70.000 malaikat besar. Masya Allah. Sedangkan yang sudah masuk, malaikat tersebut tidak kembali. Artinya, tiap hari 70.000, besok 70.000 lagi, masih nambung. Betul loh. Bukan masuk, keluar masuk, tapi masuk terus. 70.000 tiap harinya. Begitu luasnya tanpa batas. Kemudian Rasulullah sholat berjamaah di sana, dan disebutkan Baitul Ma'mur ini dikisahkan posisinya ada di atas Ka'bah, Ustaz. Tentunya bukan di atasnya tanpa persis, tapi lurus, ya, lurus dengan Ka'bah. Posisi Baitul Ma'mur, hakadha, Ustaz. Kemudian setelah itu, setelah di Baitul Ma'mur, selanjutnya Rasulullah SAW masuk tahap berikutnya. Ini yang menjadi ayatul kubroh, tanda kebesaran Allah yang besar, yakni Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha. Disebutkan hanya Rasulullah SAW yang masuk di situ. Malaikat Jibril tidak bisa masuk di Sidratul Muntaha. Disebutkan, diceritakan malaikat Jibril bisa terbakar. Namun satu riwayat, ada riwayat pula yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril juga ikut serta dalam Mi'raj yang berada di Sidratul Muntaha, Ustaz. Dan bagaimana gambarannya Sidratul Muntaha? Ya, kalau secara bahasa Sidratul Muntaha itu apa sih? Kalau secara bahasa itu artinya gampangannya itu terminal terakhir, Ustaz. Terminal terakhir. Karena sudah puncaknya, Muntaha itu kan pungkasan, terakhir. Jadinya kepanggil Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi wonten mriku. Kemudian karena ini sebagai tempat terakhir perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW yang beliau mulai dari keberangkatan beliau dari bumi, kemudian di sana disebutkan ada sebatang pohon yang dari akarnya itu keluar beberapa sungai yang keluar dari beberapa sungai dari air yang berubah-ubah, beberapa sungai yang rasanya tidak akan pernah berubah, beberapa sungai ada yang sungai Khomor yang rasanya sangat lezat, ya, bagi orang yang meminumnya. Dan ada beberapa sungai madu Ustaz. Kalau di kita kan nggak ada sungai yang kayak gitu. Caranya beli madu murni, Ustaz. Madu murni yang dijual. Ada sungai madu. Nah, itu sungai apa dulu, Ustaz? Suramadu. Itu bukan sungai, itu selat madu. Oh, selat madu, Masya Allah. Ini kok madu itu ceritanya kan dari ini ya sedikit intermezzo saja karena kita kan tidak bisa melupakan dari mana kita berasal. Iya, betul. Langsung mau sakitnya sekedar saya izin dulu. Alhamdulillah. Saya lanjutkan kembali anak-anakku dan pemirsa channel YouTube Anak Saleh. Kemudian orang yang berkendara, yang berjalan mengelilingi naungan pohon tersebut, karena di situ ada pohon yang sebatang pohon yang darinya akar keluar kemudian mengalir sungai-sungai. Seandainya ada orang yang naik kendaraan kemudian mengelilingi pohon tersebut, Ustaz, itu membutuhkan waktu 70 tahun.
Masya Allah. Betapa gede nih. Betapa dia Kalau diameter itu kira-kira posok kutha Malang ini yang kurang lebih. pasti kurang. Iya. Itu saja pohon. Bagaimana luasnya Sidratul Muntaha? Bagian dari Muntaha adalah bagian kecil. Sedangkan daun yang disebutkan, selembar daunnya dari pohon tersebut itu, pohon yang ada di Sidratul Muntaha, itu lebarnya itu seperti telinga gajah betina. Telinga gajah betina tapi gajah yang kayak gajah dulu, bukan gajah sekarang. Gajah Afrika mungkin. Iya, apa namanya? Mamut itu. Mamut, bukan mamut ya. Itu mamudin. Mamut Ustaz. Yang panjang dagingnya itu disebutkan sampai 2 meter, 3 meter. Betul. Itu lebar telinganya seperti itu Ustaz. Ya, betapa luasnya Sidratul Muntaha. Itu tentang gambaran yang ada di Sidratul Muntaha. Nah, ini masih belum bermukamama, belum dialog dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di pintu masuk saat melihat pohon, belum langsung kepanggil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kira-kira yang didialogkan dengan Allah, dan pasti Allah memiliki tujuan mengapa Rasulullah dihadirkan untuk berdialog dengan Allah secara langsung. Monggo Ustaz, pastinya ada penjelasan yang menarik Ustaz. Monggo ditunggu oleh pemirsa dan anak sahabat Ustaz. Ya, Masya Allah, kenikmatan yang ada di Sidratul Muntaha, perhiasan-perhiasan yang ada di sana, Pak surga di situ, kemudian Rasulullah SAW, beliau diberi amanat, yakni untuk menunaikan sholat. Ini inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu di sholat ini. Di samping yang lainnya juga ada pelajarannya dari Isra, kemudian terlebih adalah Mi'raj ini. Tugas yang diterima langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dari Robnya, dari Sang Khalik. Ya, disebutkan dalam bait Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wan hisadin nafarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Yang artinya gini Ustaz, setelah Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian setelah Isra kemudian Mi'raj ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kalama, Kanjeng Nabi kepanggilkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mukallama, berdialog. Dalam dialognya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menunaikan sholat fardu sebanyak 50 waktu, wa min ghairi kaifin wan hisarin, yakni tanpa bagaimana kepanggilnya Rasulullah, caranya bagaimana, ya, terlepas dari itu semuanya, tanpa batas. Kewajiban kita kepada sebagai umat Islam untuk beriman akan adanya Isra Mi'raj tersebut, kepanggil nih Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 50 waktu itu, ya, Rasulullah na'am sami'na wa ata'na, nurut Kanjeng Nabi, mau di angsal amanat sanggeng Allah derek, nalika mantap pemantun tugas amanah yang diamanatkan diterima, kemudian Rasulullah turun ke langit ke-7, ya, ke langit ke-7, kepanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menang diam, bahkan
komentar. Tapi ketika di langit ke-6 kepanggil kalian Nabi Musa, Nabi Muhammad di stop dulu, ya, ditanya ketika jumpa dengan Allah, apa yang ditugaskan kepadamu, ya. Saya dan umatku diberi amanat untuk mengerjakan sholat fardu sebanyak 50 waktu, Musa. Nabi Musa, umatmu, ya, 50 waktu berat, ya, 50 waktu berat, Ustaz. Ya, satu hari 24 jam. Bisa jadi setiap 30 menit, 25 menit sholat, Ustaz. Pengen, Ustaz. Ya, kita mau makan, kalau dibebani 50 waktu, baru makan dapat 1 suap, azan lagi. Baru makan lagi, minum, azan lagi. Akhirnya bosan, Mas, ini. Keringanan yang disarankan oleh Nabiullah Musa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat potongan 5, belum lagi kepanggil Nabi Musa, minta lagi, keringanan lagi. Ya, sampai menjadi 5, itu pun Nabi Musa masih ngendikan, minta lagi, umatmu tidak mampu. Kemudian Rasulullah dijawab, dan maaf, saya malu, ya, malu untuk selalu meminta potongan. Betapa malunya Nabi Muhammad, sungkan. Ini diskon yang sangat luar biasa, 90%, Ustaz. Betul, 90% dapat diskon dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Betapa rahmatnya Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, betapa sayangnya Nabi Muhammad kita kepada kita sebagai umat beliau. Sehingga kewajiban kita, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, agar supaya kita memperbanyak doa alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ini, ya, bukti sayangi Nabi Muhammad kepada kita, Zat. Dengan 5 waktu kita yang kerja subuh ke zuhur, ada waktu untuk bekerja cukup, yang sekolah cukup untuk belajarnya, kemudian zuhur ke asar pun demikian, Ustaz, ya, kemudian asar ke maghrib ke isya, waktunya jeda karena sudah aktivitas seharian sudah terforsir waktunya, tenaganya. Allah memberikan waktu istirahat yang cukup panjang, waktu isya menjelang subuh cukup panjang, Ustaz. Ini betapa bersyukurnya kita, harus bersyukur kita betapa kita disayangi oleh Allah dan Rasulnya atas nikmat-nikmat tersebut. Ini tentang 5 waktu, Ustaz. Ini perjalanannya, prosesnya dari Nabi Musa. Setelah itu Nabi Muhammad memperoleh perintah kejahatan, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad 5 waktu itu. Kemudian Rasulullah dengan nama Allah, kemudian Rasulullah turun lagi. Tiap turun, tiap langit demi langit, ini beliau lalui, Zat. Kepanggil para malaikat, rombongan malaikat, para malaikat mengucapkan sama. Ya, senang. Ke langit yang kami lagi kepanggil salam ta'zim kepada Nabi Muhammad. Tapi wonten, ada satu malaikat yang kepanggil Nabi Muhammad, dia mengucapkan salam gitu loh. Tapi mboten senulas. Senulas. Ternyata malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, maklum, Ustaz, bogo neraka senyum-senyum ngenten no. Kan diciptakno nggih kados ngenten niku untuk ngger wajah. Iya, tegas ngeten, nggih, tidak tersenyum. Tidak tersenyum bukan berarti tidak takzim kepada Nabi Muhammad, nggih. Tetap takzim para malaikat
kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu setelah selesai Ustaz. Tapi tidak berhenti di situ. Nah ini setelah Isra Mi'raj yang dilalui Nabi Muhammad, Mi'rajnya demikian mendapatkan amanah sholat 5 waktu ini. Nah ini berikutnya Ustaz, ketika menyampaikan kepada orang-orang ini bagaimana. Satu sisi ini hadiah yang membahagiakan, tapi Rasulullah juga gelisah gitu. Oke, sebentar Ustaz. Pastinya ini akan ada kisah yang akan menyambung dari hasil Mi'rajnya Rasulullah ketika panggil dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima oleh-oleh dari rihlat beliau, itu perintah sholat 5 waktu. Nah, untuk mengetahui selanjutnya, kita break sebentar, tapi tetap di sini dengan kami di Ngopi, ngobrol perihal Isra Mi'raj bersama kami. Alhamdulillah, tetap bersama kami di program Ngopi, ngobrol perihal Isra Mi'raj. Para sahabat pemirsa setia channel YouTube Anak Saleh. Nah, setelah tadi dijelaskan bagaimana Rasulullah Mi'raj, tentunya ketika beliau kembali kepada masyarakat dan kaumnya, ada tantangan untuk beliau. Ya, rihlat yang membawa oleh perintah sholat 5 waktu, tentunya bukan hal yang mudah untuk disampaikan kepada masyarakat dan kaumnya. Nah, langsung saja kita menuju Ustaz Hadi untuk bagaimana beliau mensiasati sehingga perintah sholat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Monggo Ustaz Hadi. Silakan. Ustaz. Setelah itu Rasulullah turun sampai ke langit dunia. Ketika mau masuk ke dunia, ini Rasulullah masih ada penghalang di situ. Yani ketika sedang dalam perjalanan tersebut, Nabi memperhatikan ke bawah. Beliau melihat ada asap dan suara-suara gaduh. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, apa itu wahai Jibril? Wahai Nabi Muhammad, itu adalah rombongan setan yang hendak menghalangi mata manusia supaya mereka tidak sempat memikirkan tentang kerajaan langit dan bumi. Seandainya tidak dihalang-halangi setan seperti itu, tentu mereka akan bisa menyaksikan keajaiban. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW terus beranjak turun. Beliau melewati rombongan kafilah yang naik onta dari kaum Quraisy di satu tempat. Kemudian ketika posisi beliau sudah sangat dekat dengan rombongan tersebut, tiba-tiba kawanan onta tersebut semburat Ustaz. Semburat gitu. Kemudian berputar-putar, ada yang berputar-putar. Kemudian pada kafilah itu terdapat seekor onta yang membawa 2 karung. Yang satunya berwarna hitam dan yang satunya berwarna putih. Lalu onta itu meringkik dan lari terpenjar. Yang satu, padahal sebelumnya mereka telah mengumpulkannya, gitu, dikumpulkan, tapi itu porat-karit, karuan. Nabi Muhammad memperhatikan secara detail apa yang terjadi pada rombongan kafilah tersebut. Ya. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Namun beliau tidak menjawab salamnya Rasulullah, malah mengatakan, itu suaranya Muhammad, itu kayak suaranya Muhammad. Ya, ini sudah berada di bumi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW berkumpul kembali dengan sahabat-sahabatnya di Mekah. Wah, ini hatinya Nabi Muhammad gelisah. Satu sisi
satu sisi ada hati beliau sangat gembira, senang kepanggilan kalian Allah, kepanggil temu tangan kalian para anbiya. Tapi ini masalah ini bagaimana ini ketika harus kami ceritakan, saya ceritakan. Ceritanya kalau ini pasti ditolak mentah-mentah. Ya, akhirnya beliau duduk termenung, tiba-tiba datanglah si Abu Jahal. Waduh, deng. Lihat jalannya Abu Jahal yang greget nih. Iya. Kemudian melihat Rasulullah sedang duduk dengan perasaan sedih. Bagaimana ini nanti nyampaikan? Ya, yang tiba datang kok malah Abu Jahal gitu. Ya, dan yang datang Abu Bakar, masya Allah, sinten Abu Jahal. Ya. Kemudian diambil oleh Abu Jahal Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya, nampaknya ada sesuatu yang terjadi dengan dirimu. Benar, jawab Kanjeng Nabi. Nah, ya betul. Ya. Kemudian Rasulullah, semalam aku menjalani peristiwa Isra. Ya. Kemana? Tanya Abu Jahal. Ke Baitul Maqdis. Ya. Jawab Abu Jahal, semurupitnya ini kok bisa wis ana ndenge ya. Di Allah diejek. Kok bisa kamu masih petang gini? Sebelum wis kok gini, nggak mungkin ya, itu ditertawain ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, bagaimana wis kalau kamu memang benar, ayo dikumpulkan, kamu wis kelompokmu dikumpulkan kabeh, perlu kabeh yang dikumpulkan. Kemudian Abu Jahal mengatakan, weh golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay, ayo kumpul kabeh. Ya, kumpul semuanya. Ya. Dan tidak lama kemudian banyak orang sudah berbondong-bondong. Ada apa ini? Ya, Abu Jahal yang ngumpul mewisan. Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah saya kumpulkan orang-orang, masyarakat sudah saya kumpulkan. Sekarang Bapak, kamu ceritakan kepada kaum ini apa yang tadi kamu ceritakan kepada guru. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, semalam saya mengalami peristiwa kada wa kada seperti ini Isra Mi'raj, dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit pertama, kedua sampai 7, Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha. Orang-orang yang berkumpul tersebut, ya, kemudian gak apa-apa tuh orang mikinin saya kalau bahasa kan gitu. Sekarang itu kan gitu. Wah, gak mungkin. Ya, mustahil kita ini naik onta Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina butuh 1 bulan. Lalu kamu gak naik onta. Jadi kamu kayak ngomong, gak mungkin. Kalau kemarin saya percaya akan ucapan-ucapanmu itu, tapi kalau perihal ini saya tidak percaya. Katanya Mut'im bin Adi, gak percaya aku. Orang itu soalnya aneh. Ya, subhanallah. Di situ ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah. Ya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Mut'im, orang pantas awakmu ngomong itu. Ya, aku percaya apa yang beliau katakan. Loh, saya percaya awakmu. Padahal yang itu gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Aku percaya yang lebih aneh, yang lebih aneh dari itu yang disampaikan oleh beliau, aku percaya, aku yakin. Masya Allah. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Jadi gini, pemirsa, Abu Bakar adalah satu dari sahabat dekat Rasulullah dari kalangan manusia. Dan beliau ketika beliau mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini
disitulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Ini bukti keimanan. Memang ketika peristiwa ini disampaikan, perlu kejernihan hati dan kekuatan iman untuk mempercayai dan meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dialami Rasulullah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah benar-benar nyata adanya. Ini luar biasa ya, sadar tinggi tentang peristiwa ini. Semoga kita dan juga para pemirsa setiap channel YouTube Anak Saleh bisa benar-benar mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Di dalamnya banyak hikmah, banyak manfaat yang tentunya sangat berguna bagi kita sebagai muslim. Nah, di sini sedikit refleksi tadi. Ketika kita menyampaikan kebenaran atau kebaikan kepada masyarakat, pastinya ada dua respon. Respon yang pertama menerima, yang kedua pasti melakukan, bahkan menolak. Nah, menerima ini tentunya sebagai power untuk kita semakin yakin. Sedangkan yang menolak ini mengajarkan kita untuk lebih hati-hati, benar-benar menyampaikan apa yang benar dialami sesuai dengan kaidah, dalil, dan dasar yang sebenarnya. Gitu Ustaz. Termasuk yang menolak itu saya itu yang ragu-ragu itu pun masih menyanggah. Sekarang buktikan apa? Kalau menceritakan tentang Baitul Maqdis, Masya Allah. Kalau memang benar, yang lain protes hatinya. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis tadi. Oh, pintunya ini, seperti ini. Terus kemudian menceritakan secara detail ciri-cirinya. Oh ya, benar. Ada yang sekelompok orang tadi mengatakan, oh ya, benar. Ya, benar. Yo, saya pernah ke sana. Ya, betul. Kemudian ada lagi, terus ceritakan lagi rombongan yang kamu dapati. Oh ya, nanti ada satu rombongan insya Allah datang hari Rabu. Ya, hari Rabu nanti akan datang. Ya, kemudian disebutkan nanti rombongan kafilah ini terdiri dari sekian onta. Ada satu onta yang mati. Kemudian di situ ketika aku berhenti di satu tempat dari kafilah yang sudah berlalu tadi, ya, di situ mereka ada salah seorang meninggalkan satu gelas minum, kemudian aku minum di situ, katanya Nabi Muhammad. Kemudian diceritakan rombongan ini kemudian benar datang, tapi datangnya ini antara Nabi Muhammad agak gelisah. Waduh, hari Rabu ini agak sudah mulai waktunya sudah mau terbenam sama malaikat Jibril. Ditahan dulu agar supaya tidak terbenam, agar tidak masuk waktu hari Kamis. Ditahan dulu 1 jam. Ya, kemudian datang rombongan tersebut. Oh, ini kafilah datang. Masya Allah. Orang yang menolak awalnya ini benar kamu. Ada rombongan yang ontanya seperti ini, yang tersesat seperti ini. Adakah di antara kalian yang menaruh gelas di satu tempat? Oh iya, aku yang menaruh itu punya cuma aku saja, dan aku meninggalkan gelas di situ. Ya, berarti yang disampaikan Nabi Muhammad benar. Ya. Tapi namanya orang yang bahasanya itu masa sekarang sudah bandel, gak percaya, babak senajan itu betul sekalipun gak beriman, gak percaya. Ya, orang yang gak percaya, Masya Allah. Kalau orang tidak tahu bisa kita beritahu. Kalau orang tidak bisa kita ajari. Yang sulit adalah orang yang tidak mau diapa-apakan, pasti akan mental semuanya. Karena hikmah Ustadz dari kisah Isra Mi'raj ini, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, memperkuat ibadah kita sesuai dengan tema peringatan Isra Mi'raj kali ini, yaitu Isra Mi'raj adalah momentum antara aku dan sholat. Jadi Ustadz, terima kasih atas paparan tentang Isra Mi'raj ini. Banyak hal yang kalian dapatkan, tentunya pemirsa juga mendapatkan banyak hal dan hikmah pula. Nah, untuk menyempurnakan Ustadz, kami mohon Ustadz Hadi berkenan untuk membaca doa. Monggo Ustadz. Sebelum kita membaca doa,
Saya secara pribadi juga mohon maaf Ustaz dan kepada pemirsa channel YouTube Anak Saleh bila ada keterangan saya yang keliru, ucapan saya yang keliru atau ngobrol kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya, kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, dijadikan orang-orang yang ahlus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maruban illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa laka ridan ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami ya Allah, murid-murid kami, keluarga kami semuanya ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, mereka orang-orang yang senantiasa membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa melakukan kesunahan yang diajarkan Rasulullah SAW, dengan senantiasa menegakkan sholat berjamaah di keluarga kami, di masjid, di musola kami. Jadikanlah kami semuanya ya Allah orang-orang yang senantiasa masuk dalam rombongannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang kami, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah yang telah mengajari kami akan ilmu kebaikan ya Allah. Ampunilah sahabat kami ya Allah, mungkin kami ya Allah dalam berbuat bergaul dengan mereka ya Allah ada kealpaan, kekeliruan dalam lisan kami ketika berucap ya Allah, dengan tangan kami ketika bermuamalah dengan mereka. Ampunilah kami ya Allah, berkahilah usia kami ya Allah yang tersisa ini ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah rezeki kami, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, takdirkanlah kami ya Allah dengan caramu yang indah ya Allah untuk bisa haji dan umrah ke Baitul Haram, untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa ya Allah, masjid yang senantiasa dikunjungi para malaikat, masjid yang di dalamnya pernah dikunjungi oleh semua para anbiya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah pemirsa setia channel YouTube Anak Saleh, alhamdulillah hari ini kita telah bersama-sama menyaksikan peristiwa Isra dan Mi'raj melalui paparan dari Ustadz Hadi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kami yang menyampaikan dan menjadi bahan referensi bagi semua pemirsa. Akhir kata kami akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.